Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam, Prof. Masih banyak sekali yang belum bergabung ya. Baru 30 berapa nih? 38 ya. Ibu Sri Lestari Budiastuti, saya tidak mau tahu hari ini sudah harus ada ketua kelas ya, sama wakil ketua kelas. Kemarin itu ininya ya, itu tagihannya kemarin ya. Sambil kita menunggu yang lain, mungkin bisa woro-woro di grup untuk segera bergabung ya, silakan. Karena ini masih sedikit sekali ya, setengahnya belum ini sepertinya ya. Alhamdulillah sehat Pak Sophia. Alhamdulillah sehat Bu Sujarwanti ya. Oke, luar biasa ya. Sujarwinanti. Oke, mantap ya. Kemudian ada Ibu Hajah, siapa ini coba? Ada Ibu Hajah Endang Kusniati, sehat Bu? Oke, sepertinya sedang di kelas ya, jadi tidak berani membuka masker. Oke, saya sapa dulu yang lainnya. Selamat pagi Ibu Herawati. Selamat pagi Pak. Sehat ya Bu ya? Sehat Pak. Oke, tugas aman Bu? Tugas sudah dikumpulkan? Sudah Pak, cuma kemarin salah bagus. karena baru pertama kali jadi salah kirim. Tidak apa-apa. Yang pertama memang biasanya agak sulit ya, tapi kalau yang kedua, ketiga, berikutnya nanti saya kira akan aman-aman saja. Selanjutnya saya sapa juga Ibu Indah Lestari. Wah, ini duo Lestari ada di sini berarti ya? Ya, Pak. Ada Sri Lestari, ada Indah Lestari. Oke, Lestari alamku, Lestari desaku. Itu lagunya ya. Oke. Kayak lagu ya, Pak? Iya. Selanjutnya ada Ibu Intan. Wah, tadi Lestari alam, Lestari desa, sekarang Intan Permata. Selamat pagi, Ibu Intan. Masih di mute itu. Oke. Sehat ya, Bu? Sehat ya? Oke, goesnya nanti dulu ya, sepedanya bisa tolong dikondisikan. Nah, ini kayaknya habis pelatihan mau langsung pergi goes saja ini Bu Intan ya. Oke, kemudian ada Ibu Anissa juga. Halo Bu Anissa, sehat Ibu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan masih tetap semangat ya untuk mengikuti pelatihan. Kemudian ada Ibu Kristiana Maria NR. NR itu apa? Non reguler kah, Bu Kristiana? Nani Ratnawati, Prof. Oh, Nani Ratnawati. Oke, terima kasih banyak. Kemudian selanjutnya saya sapa ada Ibu Lucia Puji Ambarwati, ya. Sehat, Ibu Lucia? Hadir, Prof. Oke, terima kasih. Wajahnya seperti wajah-wajah yang sudah selesai mengumpulkan tugas. Semoga saja ya. Oke, karena nanti akan kita cek ya di dalam LMS yang sudah ada yang belum. Betul, Prof. Terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Eli Ferawati. Ibu Eli, halo. Sedang sibuk sekali sepertinya. Sambil nyambi juga ikut pelatihan lain kah, Ibu Eli Ferawati? Maaf Pak, lagi ambil piket Pak. Oke, silakan lanjut piketnya ya. Iya Pak. Oke. Induk. Oke. Selanjutnya ini yang backgroundnya keren sekali. Itu jam gadang miring atau apa itu? Ada Ibu Ati Larasati. Selamat pagi Bu Ati. Selamat pagi Pak. Oke, Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ibu ya. Oke. Iya, Pak. Selanjutnya ada Devi Novita. Devi Novita, Ibu Devi Novita, halo. Sehat Pak. Oke, sehat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan masih ini ya, masih bersemangat mengikuti pelatihan. Semangat Pak. Oke, selanjutnya ada Ibu Kiswatun Nijwah. Nijwah ya. Iya Pak, hadir. Iya, alhamdulillah Pak. Oke, alhamdulillah. Oke. Sedang piket di sekolah Pak, mohon maaf. Oke, silakan lanjut piketnya ya Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Oke, kemudian ada Ibu Sujarwinanti, tadi sudah saya sapa, sudah sehat ya Bu. Bu panggilannya apa? Ibu Sujar, Ibu Arwin, Ibu Nanti, Ibu apa ya panggilannya? Ibu Win? Panggilannya apa Bu? Win. Oh Bu Win, oke.
Bu Suja. Oke. Oke, selanjutnya ada Ibu Lani Herawati. Oke, halo Ibu, sehat Ibu? Pak. Halo, Pak. Oke. Ibu Lani Herawati sedang bikin kue atau gimana tuh? Atau habis ini? Atau habis pakai hand sanitizer ya? Oke. Kemudian ada Ibu Ade Pratiwi. Selamat Iya, pagi Pak. Ibu Ade. Oke, dari tadi Selamat pagi, termenung, Pak. dari tadi termenung sendiri melamun gitu. Gak boleh banyak-banyak melamun ya Bu ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya ada Ibu Linda Era Fariza. Halo Ibu Linda. Iya, Pak. Halo. Oke, terima kasih sudah merespon. Selanjutnya ini ada bacaannya Ceng Minah atau Jang Minah ini ya. Ibu, Selamat pagi, Pak Sofyan. Ada, Pak. oke, panggilannya Ibu apa? Ibu Jang, Ibu Minah atau bagaimana? Ibu Minah. Oh, Ibu Saya Minah. juga mahasiswa bimbingan skripsi Pak Sofyan Hadi. Kapan Yang di itu? PL11. Oh, yang di PL11 sama PL11. Bu Ilmi. Iya, Pak. Oh ya, apa kabarnya Bu Ilmi? Masih ini ya. Salamin Iya. saya sama Bu Ilmi ya. Udah. Baik, Pak. Yang di Cempaka Putih berarti kalau tidak salah ya Bu Minah. Benar, Pak. Oke. Iya. Bu Minah. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya ada Ibu Marfaung, Ibu Sulastri Marfaung. Selamat pagi, Bu Sulastri Marfaung. Selamat pagi juga, Pak. Sehat ya? Sehat, Pak. Oke, mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti pelatihan. Selanjutnya ada Ibu Asih. Ibu Asih, halo Bu Asih. Kenapa kok bengong Ibu Asih? Ada yang dipikirkan? Ibu Asih, halo. Oke, sepertinya sambungan internet beliau bermasalah. Selanjutnya ada Ibu Mariati, ya Ibu Mariati, hello, ya, waalaikumsalam, ya, oke. Kemudian ada Ibu Mar lagi nih, sebentar saya lihat nama aslinya. Oke, Mariati, Mariana. Nah, sekarang Ibu Mariana, ya, Mariana, Marjana. Halo, Ibu Mariana. Oke, sepertinya sinyal beliau bermasalah mungkin. Oke, ada Miss Imelda Oktorina Panjaitan. Oke. Selamat pagi, Pak. Pagi, sehat ya, Miss Sehat, Imelda ya. Pak. Panjaitan itu apa? Batak Toba, Karo, atau satu lagi apa tuh? Batak apa? Asimalungun. Oh, Saya Batak Simalungun. Toba ya, Pak. Oh, Batak Toba. Oke, Pak. berarti masih kerabatnya ini ya, LBP ya berarti ya. Kebetulan aja, Pak. Oke. Satu Terima marga. kasih ya sudah gabung hari ini. Selanjutnya ada Pak Abdur. Pak Abdur, halo Pak Abdur. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Tugas sudah selesai semua? Alhamdulillah sudah dikirim Pak kemarin. Oke, sudah dikirim. Oke, Dan terima bagaimana? kasih. Sehat? Alhamdulillah ya. Kemudian selanjutnya ada Ibu Fitriana. Ibu Fitriana sepertinya. Halo Ibu Fitriana. Pak, selamat siang, Pak. Oke, siang. Iya. Oke, siang. Bukan pagi ya, siang. Udah menjelang siang. Pagi ya. Pagi menjelang siang, Pak. Oke, sehat Ibu ya. Selanjutnya ada Ibu Bertin. Oh, namanya ini luar biasa. Bertin T. Bertin T.I. Rahmawati atau Bertin T. Rahmawati namanya? Bertin Tri Rahmawati, Pak. Oh, ada trinya ya? Iya. Oh, ya. Di namanya Ibu hanya T saja. Bertin T jadinya ya. Salah Oke. ketik, Pak. Maaf. Salah ketik. Oke. Kemudian saya sama lagi yang lainnya. Ada Ibu Lani Herawati sudah tadi ya? Atau oh iya sudah ya. Kemudian selanjutnya ada Ibu Dewi Eka Fianti. Oke.
Ya, kemudian selanjutnya ada Ibu Mas Ani. Oke, sedang sibuk sepertinya, tidak usah diganggu kalau gitu ya, sedang sibuk. Oke, kemudian ada Ibu Endra Asih. Jadi ada Ibu Asih dan ada Ibu Endra Asih ya. Luar biasa. Oke, kemudian selanjutnya ada Ibu Diah Sulistiawati Putri. Waalaikumsalam, Pak. Ini yang sedang karaoke bisa di-mute dulu tidak Bapak Ibu? Oke, terima kasih banyak. That's better ya. Oke, selanjutnya kita punya ini ya, penguasa Pulau Tidung, Pak Bahrun Ulum. Halo, selamat pagi menjelang siang, Pak Bahrun Ulum. Oke, Pak Bahrun Ulum dulu salah satu mahasiswa UMJ pendidikan bahasa Inggris juga magangnya praktek pembelajarannya di Pulau Tidung dulu di sekolah yang dekat lapangan itu. Suara ya Pak, SD 02 ya Pak. Ya sepertinya suaranya masih di mute ya. Lapangan ini ya Pak, lapangan hijau ya Pak, lapangan bola. Lapangan bola. Ya. Oke, Pak Bahrun Ulum mengabdinya di ini berarti ya, di SD mana berarti? Atau di SD yang sama? Di 03 Pak sekarang. Oh, di 03. Suara beliau sepertinya tertelan oleh lautan ya, jadi nggak kedengar. Tidak terdengar ini. Atau tapi lagi teduh kok Pak. Yang lain ada yang bisa mendengarkan suaranya Pak Bahrun Ulum? Ya. Tidak ya? Enggak Pak. Enggak ya. Oh iya, berarti bukan hanya saya saja berarti. Yang lain juga tidak mendengarkan ini ya. Mungkin headsetnya mungkin dicopot terlebih dahulu baru disambungkan mungkin ya. Oke, kemudian ada Dinda Nikmaturrahina. Gimana sih? Dinda Nikmaturrahina. Itu namanya yang benar ya? Iya Pak, benar. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Sekarang online-nya pakai HP ya. Kemarin pakai laptop kalau tidak salah ya. Ya Dan minta tolong selalu on kamera ya. Kemudian selanjutnya ada Putri Desianti. Ya, Putri Desianti. Oke. Ya Pak. Oke, ada Mega Muhlifa Zaki. Oke. Iya Pak. Oke, kemudian selanjutnya ada Dwi Mastuti. Oke. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Selanjutnya ada Eva Rara Puspita Agustin. Wih, panjang sekali namanya nih. Ibu Eva atau Ibu Rara atau Ibu Puspita atau Ibu Agustin ini manggilnya? Apa saja Bapak? Apa saja ya sudah. Ibu Eva saja kalau gitu ya. Boleh. Oke, selanjutnya ada Ibu Anggari Margaratri. Oke, sudah ada. Ada Ibu Sri Utami. Oh iya, ini Sri-nya banyak sekali ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ibu Melawati. Melawati ini kayak nama mahasiswi saya ya. Ibu Melawati. Jadi Bu tadi dipanggil. Iya Pak. Okay. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Mela. Kemudian selanjutnya ada Bapak Miftahul Nur Hidayah. Pak Miftah bagaimana? Sudah sehat sekarang hari ini? Belum Pak. Oh belum. Oke. Udah berbagi. Oke, mudah-mudahan segera diberikan kesehatan ya. Dan yang lain bagaimana? Sudah ada respon di grup Ibu Sri Lestari Budiastuti? Sudah ada respon teman-teman yang lain agar bisa segera bergabung? Belum ya? Belum ada Pak. Terus yang jadi ketua tidak ada yang berkenan Pak. Ibu. Ya udah Ibu aja sih. Tidak ada yang berkenan. Kenapa saya nggak disebutin sih Pak namanya? Oh iya, sebentar. Ada yang ngiri loh Pak. Sebentar. Sri Lestari aja yang namanya. Iya, sebentar dulu. Ini masih saya tanyakan ke Ibu Sri Lestari dulu ya, kaitannya dengan ini. Jangan dilupain ya Pak, nama saya ya Pak. Ya, Ibu Halimah Hatimin mah nggak dilupain ya, pasti ingat selalu ya. Ibu Halimah Hatimin kemarin di kelas ini kah atau di kelas lain? Di kelas bawah A.
Oh iya, di kelas bawah A. Tapi kemarin sepertinya tidak ada suaranya ya. Mudah-mudahan hari ini akan banyak jelek, suaranya. Pak. Makanya saya ganti ini apa nomornya yang simpati. Ternyata XL ada gangguan. Jadi pas saya ke counter, pas udah selesai ini baru ini keluar. Oke. Maaf ya, Pak. Ya, tidak apa-apa Ibu Halimah. Jadi mudah-mudahan hari ini lancar-lancar semuanya ya. Pak, Dan ini sudah 10:30 ya. Kita Iya, Pak. kita tunggu sampai jam berapa ini Bapak Ibu sebelum memulai? Karena harusnya banyak sekali. Kalau di LMS itu ada 125 di LMS ya. Kemudian ini yang baru bergabung hanya 66 orang ya. Izin, Prof. Iya, gimana Bu? Gimana Bu? Mungkin kalau tidak ada yang sementara kan tidak ada yang berkenan untuk jadi ketua. Oke. Nah, memang ketua itu bukanlah suatu keharusan. Oke. Terus gimana? Yang penting kita saling-saling aja di grup PKP bawah kelas A itu, yang penting kita saling-saling aja berbagi informasi. Oke. Mungkin saya nanti akan menyampaikan intinya sama Prof gitu. Tapi bukan berarti saya ketuanya gitu, Prof. Oke, ya sudahlah kalau gitu. Mau disebut koordinator kah, penanggung jawab, bebas ya. Berarti untuk yang kelas bawah A itu nanti ada Ibu Sri Lestari, Ibu Diastuti. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, sepakat ya. Dan barang siapa yang kesulitan untuk mengupload tugas di LMS, kemudian kesulitan kaitannya dengan teknis pelaksanaan pelatihan, nanti minta tolongnya ke Ibu Sri Lestari Ibu Diastuti ya, nanti akan bisa membantu. Begitu ya Bu Sri Lestari ya. Oke. Yang lain sebenarnya lebih banyak yang lebih paham loh, Prof. Bukan, saya juga masih belajar. Tapi ternyata tidak ada yang berkenan menjadi ketua kelas, luar biasa sekali ya. Sudah, padahal ada berapa puluh orang di sini ya. Tapi karena tidak ada ya silahkan, karena pahalanya juga kan berlebih ya. Ibu Sri Lestari Ibu Diastuti membantu orang lain, bermanfaat buat orang lain, itu tentunya ini ya, tentunya sangat bagus ya. Kalau misalnya Bu Halimah ditunjuk pasti langsung mau beliau ya. Tapi kenapa nggak ditunjuk ya beliau? Oh iya, Bu Halimah, monggo. Bapak, saya jangan jadi apa-apa. Udah saya anggota aja dari bawah, bantu doa aja. Bantu doa saja, oke. Ya sudah kalau gitu. Cari aja. Ini sudah 67. Gimana? Kita harus nunggu lagi atau kita mulai? Bagaimana, Bapak Ibu? Prof, ya gimana Bu Sri? Mohon izin lagi nih sebelum dimulai. Ya. Mungkin nanti sebelum penutupan ada yang mau kita sharing-sharing, Prof. Oke. Gitu. Dan itu off the record, berarti maksudnya tidak direkam gitu ya? Atau direkam juga tetap? Masalah sih, Prof. Ya. Oke. Ini kan hanya pembahasan kita. Sebenarnya sih pengennya pembahasan kita internal ya, Prof. Di kelas kita gitu. Oke. Ya, tidak apa-apa. Jadi nanti setelah sesi berakhir, mungkin berarti Bapak dan Ibu guru yang lain itu jangan keluar dulu ya. Jadi nanti akan ada diskusi bersama, ya. Kemudian silakan sharing-sharing bersama, sesama dengan peserta pelatihan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan mungkin kita tunggu sampai 70 mungkin ya. 3 orang lagi saja ya, baru kita mulai. Tidak apa-apa ya. Karena masih 60-an ini harusnya. Iya Pak. Kita tunggu 5 menit lagi saja ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? 5 menit lagi, minta tolong Ibu Sri Lestari Ibu Diastuti diinfokan di grup WhatsApp-nya. Bagi yang belum bergabung Bapak Ibu segera, kalau tidak nanti saya samperin ke rumahnya. Bilang begitu ya Bu Sri Lestari ya? Sedang dioper-oper Pak. Sedang dioper-oper. Oke, ya sudah. Kita tunggu 5 menit lagi, Bapak Ibu. Ya. 5 menit lagi kita akan mulai. Bibirmu. Oh, mukanya. Salah. Berapa? Bang Sudi.
Belum, pada gak diangkat. Itu nih ya, puisi ya. Mulai ada itu apa namanya? Latihan. Ini ngapain aja? Minta apa? Sri sehat? Sri? Seperti ini? Oke, sepertinya peserta sudah 70-an ya, dan sesuai dengan kesepakatan tadi, kalau sudah 70-an, kita mulai saja Bapak Ibu. Mohon izin, tidak apa-apa? Ya. Bu Nani punya pulpen, Bu Nani. Boleh kita mulai Bapak Ibu, karena peserta alhamdulillah sudah 74 total peserta yang sudah bergabung ya. Kita mulai saja, dan yang belum mengaktifkan kameranya, kalau misalnya sedang tidak ada kesibukan, sedang tidak ada acara, silakan diaktifkan kameranya ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak dan Ibu guru tingkat sekolah dasar kelas bawah di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara. Alhamdulillah hari ini ya kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama ya mengikuti tahapan pelatihan virtual, pelatihan online, PKP ya untuk 5 hari ke depan ya. Hari ini merupakan hari yang keberapa Bapak Ibu? 3. Oke, alhamdulillah hari ini merupakan hari ketiga ya. Hari ketiga ini fokus kita nanti insya Allah kita akan membahas kaitannya dengan modul yang sudah di-share di dalam LMS. Ya, sebagai informasi kemarin masing-masing kita sudah sepakati bersama bahwasanya pelatihan ini ada asinkronus dan ada sinkronus. Untuk yang asinkronus itu proses pembelajaran secara mandiri yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, pembelajaran mandiri seperti apa? Tentunya membaca modul yang akan kita bahas pada hari ini.
Ya, harapannya masing-masing Bapak dan Ibu guru sudah membaca modul tersebut dan siap untuk mendiskusikan hasil bacaan. Ya, nanti secara sepintas, insya Allah saya akan share screen kaitannya dengan modul yang akan kita pelajari. Kemudian nanti kita akan banyak berdiskusi, kita akan banyak bertukar pikiran kaitannya dengan materi bahasa Indonesia, khususnya untuk yang kelas bawah. Seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Jadi teknis pertemuan kita pada hari ini. Ya, jadi mudah-mudahan pada hari ketiga saya yakin semua sudah mendownload modulnya, dan yang saya tidak yakini Bapak dan Ibu guru sudah membaca, ya, sudah membaca modul yang ada di dalam LMS, ya. Karena belum, ya, karena rata-rata biasanya sudah mendownload, kemudian sudah di-download, kemudian tidak dibuka-buka setelah di-download. Yang penting sudah punya. Nah, itu biasanya yang di ini ya. Tapi saya yakin kalau Ibu Sujarwinanti, kemudian ada Ibu Sri Lestari, kemudian ada Ibu Halimah, kemudian ada Ibu Asih dan lain sebagainya, saya yakin sudah mengintip ya modul bahasa Indonesianya, sudah dilihat, walaupun mungkin hanya daftar isinya saja tidak apa-apa ya. Yang terpenting sudah dicek modul yang kita gunakan, kemudian apa sajakah yang harus dipelajari. Ya, hari ini hari ketiga ini masih sehat-sehat semuanya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhirnya suaranya Pak Bahrun sudah menggelegar sekarang ya. Oke. Hari ini ya, minggu-minggu ini terutama Jakarta, Bapak dan Ibu guru sedang genting-gentingnya. Jadi silahkan kalau misalnya tidak penting-penting banget, kalau misalnya tidak terlalu mendesak ya, jadi mohon Bapak dan Ibu guru itu silahkan staycation-nya itu di rumah ya. Jadi staycation-nya tidak keluar tapi di rumah masing-masing ya, dan kita mari sama-sama berdoa mudah-mudahan ya ketika mengikuti pelatihan ini semuanya selalu diberikan kesehatan dan jangan sampai ada yang terinfeksi corona ya, karena kurvanya sekarang sedang naik-naiknya, maka imunitas itu sangat perlu dijaga ya. Jadi jangan lupa bahagia ya, karena insya Allah ketika bahagia, ketika kita berbahagia, maka virus ya, penyakit dan lain sebagainya juga tidak akan mau untuk berkunjung ke orang yang berbahagia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun misalnya tugas-tugasnya banyak, kemudian yang harus dikerjakan itu banyak, nikmati semuanya ya. Niatkan itu semua sebagai ibadah ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini merupakan kegiatan untuk menuntut ilmu, kegiatan untuk sharing ilmu ya, dan itu merupakan kegiatan ibadah. Ketika kita sudah meniatkan apa yang kita lakukan itu sebagai kegiatan ibadah, kegiatan untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, maka insya Allah tidak akan berat ya kegiatan tersebut. Begitu Bapak Ibu untuk yang openingnya. Dan sebelum masuk nanti ke modul, mohon izin untuk share screen, saya akan memperlihatkan progres di dalam LMS. Oke, kita buka dengan yang ada di dalam LMS. Mohon izin Bapak Ibu. Oke. Sampai sekarang hari ketiga berarti tidak ada kendala masuk ke dalam LMS ya. Semua sudah terampil, semua udah bisa masuk ke dalam LMS dan sudah dapat mengakses semua modul maupun bahan tayang yang ada ya Bapak Ibu. Oke. Mohon izin untuk share screen, sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa. Sudah. Oke. Sudah bisa terlihat. Oke. Makasih banyak. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam LMS. Kita lihat ya. Kita lihat untuk progresnya seperti apa. Oke, sudah bisa terlihat Bapak Ibu ya? Jakarta Utara. Oke.
Di layar masing-masing Bapak dan Ibu guru bisa melihat kaitannya dengan ini ya, dengan isi yang ada di dalam LMS ya. Modul buku pegangan pembelajaran HOTS ya, semoga sudah di download. Begitu juga modul, kemudian penyusunan soal HOT, penilaian HOTS, kemudian ada modul PPK dan GLN. Fokus saya Bapak Ibu, kita lihat pada lembar kerja ya hari kedua. Lembar kerja yang kemarin Bapak Ibu, di sini pesertanya itu ada 121. Yang sudah mengumpulkan itu ada 86 orang. Ya, berarti yang belum mengumpulkan ada berapa banyak, Pak Bahrul Ulum? Banyak sekali ya. Oke. Dan harapannya mudah-mudahan nanti bagi yang belum itu silahkan mengumpulkan ya. Ini belum ada kabarnya, ada Pak Muhammad Nur Akbar, ini ada Pak Agung Gumelar, ada Ibu Aryani, ada Ibu Atika Sugiarti, Ibu Dewi, ya. Jadi banyak sekali di sini yang masih belum mengumpulkan tugasnya, Bapak Ibu, ya. Ibu Halimah, halo Ibu Halimah Hatimin. Halo. Oke. Ibu Halimah Hatimin masih belum mengumpulkan di sini buktinya, Ibu. Udah ngirim. Oh, belum masuk ya, Pak? Belum masuk. Kalau sudah ngirim kemarin harusnya sudah langsung masuk, Ibu. Mengirimnya di dalam LMS ya. Mengirimnya di dalam LMS. Oke. Ya, Pak. Jadi nanti silahkan koordinasi dengan Ibu Sri Lestari ya, biar dibantu nanti ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Kemudian ada Ibu Hetty, Ibu Hanifah, Ibu Lili, kemudian Mahdalena, Mona Rosita, banyak sekali yang masih belum ya, Bapak Ibu. Bu Mona belum ngumpulin tugas. Ya, tuh Ibu Mona juga. Ya, Ibu Atika Sugiarti, Ibu Septiani, Ibu Tuti Haryani, Ibu Agus ya, Bapak Agus Suhartono, Ibu Serianti, Ibu Linda, ya, Ibu Ria Andreni, dan lain sebagainya ya. Jadi karena hari ini merupakan hari ketiga, Bapak Ibu, saya berharap silahkan nanti untuk yang LK hari kedua kemarin itu dikumpulkan agar tugas-tugas Bapak dan Ibu guru semua tidak menumpuk ya. Karena kalau yang LK hari kedua belum dikumpulkan, hari ini akan ada LK hari ketiga ya. Jadi LK hari ketiga juga nanti akan dikumpulkan seperti ini Bapak Ibu ya, sampai dengan hari Sabtu nanti akan terus ada lembar kerja yang dikerjakan ya. Itu untuk yang LK Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya untuk yang video pelatihan ya, kita cek Bapak Ibu. Untuk yang video pelatihan kita lihat interaksi yang sudah dibuat di sini ya. Interaksinya hanya 52 ya. Terima kasih banyak Miss Imelda. Miss Imelda ini sepertinya nomor 1 ya. Yang pertama 22 jam yang lalu Miss Imelda. Kemudian ada Ibu Herawati Sutandar ya. Jadi hanya 52 Bapak Ibu. Minta tolong nanti bagi yang belum silahkan. Ini untuk yang hari pertama ya. Kemudian untuk yang hari kedua, di sini ada 42 ya. Hari pertama itu 52, kemudian selanjutnya hari kedua menurun menjadi 42 orang. Ya. Oke, jadi mudah-mudahan nanti pada hari ketiga ini masing-masing nanti akan lebih banyak ya. Begitu Bapak Ibu. Kira-kira untuk tugas, untuk tagihan yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua. Dan mohon izin, ini untuk modulnya sudah bisa terlihat? Sudah. Mana orangnya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah, Bro. Sebentar, saya lihat ada di kolom chat terlebih dahulu. Dona Juliana, SDN Rawa Badak Utara 21 hadir. Oke, hadirnya silakan di kolom komentar YouTube ya, Ibu Dona. Oke, ini sudah terlihat ya. Kemarin kita sepintas sudah melihat apa sajakah yang menjadi
Ini lagi masukin pokok KTP dulu bahasa. ya. Nah, itu tadi kan udah dipoto. Foto aja langsung di situ. Mohon izin Bapak Ibu di mute terlebih dahulu Di ya. mute dulu. Biar Bunda Sujar, jelas ya. boleh di mute sayang. Oke, terima kasih banyak ya. Oke, jadi di modul ini, di modul yang menjadi modul pelatihan Bapak dan Ibu Guru untuk SD kelas bawah itu adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian fokus bahasannya itu tata bahasa. Ya, oke, kita lihat ya Bapak dan Ibu Guru di dalam daftar isi ya. Di dalam daftar isi itu ada 2 unit pembelajaran ya. Unit pembelajaran pertama dan kemudian unit pembelajaran yang kedua. Pada hari ketiga ini kita akan fokus untuk membahas pada unit pembelajaran pertama kaitannya dengan tata kalimat. Dan ya, untuk pertemuan hari keempat besok kita akan fokus membahas kaitannya dengan unit pembelajaran kedua, tata wacana. Begitu ya Bapak Ibu. Dan kalau misalnya dilihat di dalam di dalam modul, Bapak dan Ibu Guru bisa bisa membaca masing-masing untuk yang tata tata kalimat, kemudian ada tata wacana. Untuk yang tata kalimat, di sini dimulai dari ada kompetensi dasar dan tentunya ada target kompetensi, dan yang terpenting itu ada IPK, ya, ada indikator pencapaian kompetensi. Ya, itu untuk yang kompetensi dasar. Kemudian selanjutnya ada aplikasi di dunia nyata, ya. Untuk yang aplikasi di dunia nyata ini terbagi menjadi penggunaan kalimat dalam bahasa Indonesia, kemudian selanjutnya ada kalimat efektif dalam berkomunikasi. Ya, aplikasi di dunia nyata ini kaitannya dengan kontekstualisasi materi ajar yang diberikan kepada para siswa ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, konteksnya itu seperti apa. Kemudian selanjutnya ada soal-soal UN dan USBN, tapi ini tidak akan kita bahas Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran di sini atau materi ajarnya dimulai dari aktivitas pembelajaran, ya, ada jenis kalimat bahasa Indonesia, kemudian ada penggunaan kalimat efektif. Ya, di bahan pembelajaran ada juga LKPD-nya Bapak Ibu, lembar kerja peserta didik ya. LKPD-nya ini dari LKPD 1 sampai dengan terakhir. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada pengembangan penilaian. Ya, kemarin di awal kita sudah mendiskusikan panjang lebar kaitannya dengan HOTS, ya, Higher Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Di pengembangan penilaian di sini ada pembahasan soal-soal, kemudian ada mengembangkan soal HOTS. Itu yang akan kita diskusikan Bapak Ibu pada hari ini, ya. Kemudian diskusi kita sekali lagi cair Bapak Ibu ketika nanti masing-masing sharing, masing-masing nanti akan menjelaskan pengalaman, kemudian kaitannya dengan pemahaman Bapak dan Ibu Guru ketika mengajarkan tata kalimat untuk anak sekolah dasar kelas bawah selama ini itu seperti apa. Ya, oke Bapak Ibu, langsung saja saya akan pilih. Saya akan pilih yang pertama Pak Bahrul Ulum terlebih dahulu. Oke, Pak Bahrul Ulum. Ya, ya Pak Bahrul Ulum terlebih dahulu. Silakan. Siap. Pak Bahrul Ulum, kaitannya dengan mengajarkan tata kalimat selama ini. Mohon maaf, paling bawah yang apa ya dari tadi paling bawah? Oke, saya mute dulu ya. Oke, Pak Bahrul Ulum, selama ini Bapak ketika mengajarkan kaitannya dengan konsep tata kalimat untuk siswa-siswi SD kelas bawah, itu seperti apa? Silakan Pak Bahrul Ulum, sharingnya. Aduh, mohon maaf nih, Prof. Masalahnya baru pertama ini saya di kelas bawah nih. Baru kemarin ditugaskan untuk ngajar di kelas 2.
Oke. Iya, jadi Terima kasih. Berarti masih belum ada yang bisa di-sharing berarti. belum karena ada. belum masuk ya. Oke, terima kasih. Kalau begitu kita ke Ibu Sujar Winanti kalau begitu. Silakan sharingnya Ibu Sujar. Silakan, Ibu Sujar masih di mute itu, Ibu. Ya, maaf ya, terima kasih Bapak Profesor Sofian. Kalau untuk saya, kebetulan kalau untuk membuat kalimat itu dari bahasa anak itu sendiri. Jadi kita kasih kata, misalnya dari kata makan. Anak itu biar membuat kalimat sendiri dari bahasanya sendiri gitu. Jadi nggak mesti yang ada di buku kita ikutin. Jadi menurut itu anak sendiri, gitu. Menurut kata bahasa anak sendiri, gitu. Yang tidak sulit agar bisa dimengerti anak-anak juga gitu. Kalau menurut saya, kalau kalimat ya gitu. Jadi nggak mesti berpatokan kalimat aktif tuh harus begini, pasif tuh begini. Coba jadi sambil dia bercerita sendiri, gitu Pak. Itu menurut saya kalau saya memberikan pelajaran tentang bagaimana membuat kalimat. Oke, pengalamannya Ibu Sujar ketika mengajarkan kaitannya dengan tata kalimat, mengakomodir ya sesuai dengan kata-kata yang sudah dikuasai oleh para siswa. Begitu ya Bu ya. Kemudian hal-hal yang mereka mungkin lakukan, aktivitas yang mereka lakukan. Terima kasih banyak ya Bu Sujar. Yang lain, Miss Email silakan. Ada yang lain? Siapa? Oh, Ibu Sri Partini, silakan. Ibu Sri Partini. Oke, silakan. Terima kasih Bapak Profesor. Kalau saya mengajar di kelas bawah itu Pak, saya ini Pak, kasih gambar dulu. Contohnya gambar anak sedang makan. Nah, nanti anak-anak saya itu Pak, saya suruh untuk membuat kalimat dari gambar itu gitu Pak. Oke, berarti ini ya, jadi penggunaan media bergambar ketika mengajarkan tata kalimat ya, luar biasa. Kalau untuk yang siswa-siswi SD kelas bawah, memang stimulan yang bagus itu tentunya dengan gambar ya, gambar-gambar yang sekiranya mereka senangi, kemudian yang sekiranya familiar dengan mereka ya, gitu. Terima kasih Ibu Sri Partini. Selanjutnya yang lain silahkan. Bagaimana mengajarkan tata kalimat kepada siswa SD kelas bawah? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Ibu Nahla, silakan. Iya. Kalau misalkan pengalaman saya, pertama-tama saya memberi tebak-tebakan dulu nih, ini untuk anak kelas 1. Misalkan untuk menebak benda yang ada di sekelas. Kemudian dari benda itu, siapa yang bisa untuk membuat kalimatnya? Seperti itu, Pak. Misalkan dengan kursi gitu, awalnya kita kasih clue dulu, ini adalah sebuah benda yang digunakan untuk duduk, yang terbuat dari kayu. Nah, mereka kan akan interest tuh Pak, akan tertarik. Kemudian mereka akan jawab kursi. Oh iya benar kursi. Coba kita buat kalimat dari kata kursi. Seperti itu sih Pak. Oke, terima kasih. Jadi stimulannya ada games ya, ada tebak-tebakan ya yang diberikan kepada siswa sehingga mereka antusias untuk mengikuti proses pembelajaran ya materi tata kalimat. Luar biasa. Yang lain silakan, ada lagi yang lainnya. Tadi ada media bergambar, kemudian ada permainan ya, kemudian ada kontekstual. Tadi ada dari Bu Sujar. Yang lain silakan. Siapa? Saya Prof. Oke, silakan. Ibu Hera, Ibu Herniati. Oke. Yang kelihatan hanya hairnya saja soalnya di sini. Silakan. Silakan. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Bagus semuanya tadi dari bunda-bunda sekalian, Prof. Jadi tambah pengalaman. Cuma ingin sharing saja ya, Prof. Silakan, silakan. Kalau saya biasanya karena megang kelas 1 terus, Prof, ini nggak naik-naik, nggak tahu deh ya. Jadi saya keseringan itu bikin kartu kata mungkin, Prof. Jadi kartu kata itu seperti yang tadi benar Ibu bilang, ada gambar, terus apa stimulusnya untuk lebih efektif, bagaimana bikin kayak kuis gitu. Nah ini kartu kata ini. Kenapa dulu?
kata ini saya bikin Prof di depan itu nanti biar anak-anak menempelkan. Contohnya ini gambar apa? Bintang gitu. Nanti ada kata bintang itu di sila keberapa gitu. Jadi Pancasilanya sudah saya pajang duluan gitu Prof dan Ibu Bunda-bunda. Segitu aja Prof. Terima kasih teman-teman. Oke, luar biasa ya. Ibu Hermiati ya. Ibu Hermiati memang sekali lagi untuk Ibu rendangnya nanti dulu ya, Bu. Masih jam 11 ini, Bu. Oke, di mute dulu ya, Ibu siapa tadi? Ibu Eli ya. Oke, terima kasih banyak tadi sharingnya Ibu Hermiati. Ya, benar sekali lagi ketika Oke, halo. Di mute dulu tolong ya Bapak Ibu. Oke, tadi sharingnya Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu di mute terlebih dahulu ya. Mohon izin Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ya. Terima kasih banyak sharingnya tadi Ibu Hermiati ya. Jadi kegiatan pembelajaran tata kalimat, menyampaikan materi tata kalimat kepada siswa SD yang kelas bawah, kelas 1, kelas 2 itu tentunya harus berupa kegiatan yang positif. Kegiatan positif, kemudian kegiatan yang menyenangkan ya. Jadi contoh-contoh sharing tadi yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru semua, saya kira itu merupakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ya, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk mengajarkan kepada para siswa cara untuk membuat kalimat sederhana ya. Akan tetapi Bapak Ibu, selain cara-cara yang tadi, saya juga masih mengharapkan yang lain-lainnya. Silakan Bapak Ibu ya. Izin Pak Sofyan. Izin Pak Profesor. Oke, silakan. Siapa? Ibu Armia terlebih dahulu, setelah itu nanti Ibu Lani ya. Silakan Ibu Armia. Ya, sedikit nambahin Profesor, ini kalau saya untuk kelas bawah itu pakai metode bernyanyi. Misalkan itu mau aku sampaikan Bu, lanjut. Buku ya. Cara gini, BUKU buku. Begitu Pak, dengan cara bernyanyi. Ini kan untuk pengenalan huruf juga. Terus kemudian juga tadi seperti ide sebelumnya tuh dengan kartu kata juga gitu Prof. Hanya itu saja mungkin. Terima kasih Prof. Oke, terima kasih banyak Ibu Armia, menarik ya. Jadi tadi ada permainan, tebak-tebakan, kemudian ada gunting ini ya, gambar dan lain sebagainya, itu kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Terlebih lagi tentunya bernyanyi ya. Bernyanyi itu merupakan hal yang sangat digemari tentunya bagi para siswa-siswa SD kelas bawah. Akan tetapi ada tantangannya Bapak dan Ibu guru, kalau misalnya mengajarkan tata kalimat dengan cara bernyanyi, maka idealnya ya Ibu Kristina, Miss Email, kemudian Ibu Indah, Ibu Halimah, Hatimin, dan lain sebagainya harus juga bisa bernyanyi. Suaranya paling tidak merdu untuk didengarkan. Begitu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan video bernyanyi ya, tapi paling tidak nanti ada interaksi Bapak dan Ibu guru sendiri yang bernyanyi, dan itu yang diikuti oleh para peserta didik atau para siswa ya. Jadi Ibu Armia mudah-mudahan ketika mengajak bernyanyi itu tidak hanya meminta siswa-siswanya untuk menonton video saja ya, menonton tayangan saja, tapi Ibu Armia langsung yang ikut mengajak ya para siswanya bernyanyi. Justru gitu ya Prof, kita sama-sama guru dulu baru anak-anak begitu. Terima kasih Prof. Oke, berarti tidak salah memang guru-guru SD terutama yang kelas rendah itu adalah guru-guru yang multi talented ya. Jadi bukan hanya menguasai materi ajar, tapi juga seorang penyanyi, seorang pelukis, seorang gamers, dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dikuasai oleh seorang guru SD, terutama untuk yang kelas bawah atau kelas rendah. Karena saya sendiri Bapak Ibu ketika misalnya harus mengajar anak yang kelas rendah,
itu bagaimana ya? Karena tidak ada pengalaman tentunya, tidak ada kebiasaan mengajar untuk yang kelas rendah ya, itu tentunya akan kesulitan ya. Sementara Bapak dan Ibu guru saya yakin semuanya sudah sangat terbiasa ya, semuanya sudah sangat familiar untuk mengajar siswa-siswa SD kelas bawah ya. Ada lagi yang lainnya? Silakan Ibu Lani tadi sama ya katanya yang bernyanyi ya. Iya sih Pak. Kalau aku hanya nambahin sedikit. Mm-hmm. Jadi kalau materi yang besok itu pasti aku kasih tahu dulu Nak. Nanti minta tolong orang tua ya. Besok materinya ini ada lagunya ini. Jadi mereka udah dilatih dulu untuk belajar nyanyinya gitu Pak. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung, ya tinggal pandu aja, dan saya juga mencontohkan untuk nada nyanyinya yang benar gitu Pak. Jadi mereka tuh nggak sadar kalau mereka itu sebenarnya sedang belajar, kayak mengenal anggota tubuh, tata cara makan, itu kan semua ada lagunya, mengenal warna gitu ya Pak. Mereka nggak sadar, padahal mereka sedang belajar. Itu aja Pak, tambahan sedikit dari saya. Oke, terima kasih banyak Ibu Leni sharingnya. Jadi banyak sekali hal-hal, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa digunakan untuk mengajarkan tata kalimat kepada para siswa SD. Ya, oke. Kemudian ada lagi yang lain? Kalau tidak, kita langsung kembali ke modulnya, Bapak Ibu. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang berbeda mungkin kaitannya ketika mengajar tata kalimat kepada para siswa? Bapak-bapak, oh ya silakan ibu-ibu lagi. Bapak-bapak ini belum ada suaranya ya. Silakan. Silakan siapa tadi? Ibu siapa? Saya Pak, mohon izin Pak. Oke, Profesor Sofyan. Ibu Hari, Iya, silakan Pak. Ibu Hari. Sharing aja Pak. Kalau saya kebetulan kalau di kelas rendah mengajarkan tata kalimatnya itu dengan kebiasaan mereka sehari-hari memperkenalkan diri mereka atau keluarga mereka. Jadi yang biasa mereka sekeliling mereka perkenalkan dengan dengan kalimat yang baik, kita ajarkan tata kalimat yang baik seperti ini, yang harus diperbaiki yang seperti ini, begitu aja. Jadi diri mereka sendiri dan memperkenalkan keluarga mereka dan lingkungan mereka. Jadi mereka mengucapkannya seperti itu aja, berbagi pengalaman mereka sendiri. Itu aja Prof. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Hari. Ibu Hari ini berarti sama tadi konsepnya dengan Ibu Sujar ya. Jadi yang paling lekat dengan kehidupan siswa atau peserta didik itu yang digunakan untuk mengajarkan mereka tata kalimat ya. Sebelum kita ke modul satu lagi dong dari bapak-bapak. Ini bapak-bapak ini tidak ada suaranya, ibu-ibu semua. Silakan Pak siapa? Pak Miftah, Pak Abdur atau Pak Agus, silakan. Bapak-bapak. Silakan bapak-bapak, satu orang, silakan bapak-bapak. Pak Abdur. Pak, semangat. Silakan Pak Abdur. Ayo bapak-bapaknya. Iya tuh, diminta sama Bu Halimah harus mau Pak Abdur. Silakan Pak Abdur. Yo. Ayo bangun bapak-bapaknya ayo. Waalaikumsalam. Silakan Pak Abdur. Ya, saya kebetulan di sekolah ngajar kelas 3 Pak. Untuk tata bahasa itu menggunakan metode campuran Pak. Kadang menggunakan gambar, kadang yang mengacak kata menggunakan kartu. Jadi anak-anak yang menyusun kata-katanya. Terus juga dia bercerita Pak, apabila ada perkataan yang salah diperbaiki. Seperti itu Pak. Oke, dan itu sudah cukup ini ya Pak Abdur, itu sudah cukup efektif gitu mengajarkan mereka ketika mempelajari tata kalimat. Iya Pak, kadang juga menggunakan media video itu Pak. Oke, menggunakan video. Oke. Itu saja Pak Abdur, terima kasih banyak ya. Jadi Pak Abdur tadi itu mix kata beliau, kadang menggunakan
ini permainan, kemudian kadang juga menggunakan media video ya, menggunakan video yang diberikan kepada para peserta didik. Oke Bapak Ibu, kita langsung sebelum kita ke modul, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Mengajarkan SD kelas bawah, Bapak Ibu, bukan berarti tanpa persiapan. Ya, jadi mungkin sering sekali banyak yang menganggap mengajarkan materi ajar, mengajarkan topik bahasan kepada para siswa untuk yang kelas rendah itu tanpa persiapan. Karena pikirannya mungkin sudah dipahami semua, ya. Akan tetapi tidak, Bapak Ibu, mengajarkan SD khususnya untuk yang kelas bawah itu membutuhkan tidak hanya penguasaan ragam metode, ragam model, ragam strategi pembelajaran, ya, akan tetapi juga tentunya kemampuan Bapak dan Ibu guru, kompetensi Bapak dan Ibu guru untuk bisa benar-benar memastikan ya para peserta didik itu dapat ya memahami apa yang kita berikan. Ya, jadi kalau pemahaman tentang kontennya, ya tentang isi dari mata pelajarannya, saya kira itu tidak akan ada yang meragukan. Ya, challenging-nya atau tantangannya itu lebih kepada model pembelajaran apa yang digunakan, strategi pembelajaran apa yang digunakan, pendekatannya seperti apa. Ya, itu merupakan tantangan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru semua. Ya, kita tentu tidak akan membuat para siswa itu kecewa dengan hasil pembelajarannya. Kecewa dalam artian apa, Bapak Ibu? Kecewa dalam artian ya target kompetensi kita, misalnya mereka dapat membuat kalimat, ragam kalimat dengan kompleksitas A, B, C, dan D. Ya, kemudian ternyata setelah mengikuti proses pembelajaran tidak sampai D, hanya sampai B saja misalnya. Ya, berarti ada yang harus diperbaiki, ada yang harus diberikan pendalaman. Ya, sehingga target kita ya sampai D misalnya untuk yang target kompetensi yang harus dimiliki oleh para siswa kaitannya dengan membuat kalimat, maka kita harus terus melakukan pendalaman materi kepada mereka. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, langsung kita akan lihat di dalam. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Atau langsung saja? Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin sedikit, Prof. Oke, silakan Ibu Sri Lestari. Kata kalimat itu kan kalau kita pakai acuannya itu kan harusnya ada SPOK-nya ya, Prof. Ya, benar. Namun kan kalau itu kita terapkan di kelas bawah, itu kan agak sulit ya, Prof. Tapi kalau tidak diterapkan kita juga salah. Jadi baiknya gimana tuh, Prof? Oke, serba salah berarti kalau Bu Sri Lestari ya. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi sebenarnya ketika menanamkan atau ketika memberikan materi ajar kaitannya dengan tata kalimat, ya kita membuat contoh kalimatnya atau kita membuat ragam permainannya itu harus sesuai dengan kaidah. Ya tetap juga harus SPOK dan lain sebagainya. Ya, intinya harus ada integrasi. Misalnya tadi kaitannya dengan ada yang bermain tebak-tebakan, ya. Tebak-tebakan, di dalam tebak-tebakan itu ya misalnya yang jadi subjeknya yang mana, yang jadi predikatnya mana, objeknya mana, keterangannya apa, ya. Jadi tetap juga sesuai dengan kaidah yang ada. Memang di awal pasti sulit tentunya, ya. Tapi kita harus juga memberikan mereka pengetahuan bahwasanya ketika membuat kalimat, ragam kalimat itu ada ininya ya, ada subjek ya, kemudian ada predikatnya, ada objeknya ya. Misalnya di dalam satu games di kelas rendah itu oke, yang dinamakan subjek itu anak-anak ini, yang dinamakan objek anak-anak ini, dan saya ingin kalian silakan tempelkan mana saja yang subjek, mana saja yang objek, tempelkan di papan tulis di depan, misalnya seperti itu. Kalau misalnya pada masa pandemi sekarang bagi SD swasta yang
ada tatap mukanya melalui Google Meet ataupun melalui Zoom ataupun melalui Microsoft Teams, ya tentunya untuk yang kelas rendah itu harus ada pendampingan orang tua, ya karena tanpa dampingan orang tua akan sangat sulit sekali, bukan tidak mungkin ya, akan sangat sulit sekali untuk mengajarkan anak-anak usia rendah tersebut, ya. Dan contoh lainnya juga mungkin Ibu Sri Lestari ya, agar ketika mereka membuat kalimat itu sesuai dengan kaidah ya, di dalam ini ya, di dalam diari misalnya ya, mereka diminta untuk membuat diari, di dalam diari tersebut itu nanti sudah ada pengelompokan, ada tabel ya, mana yang masuk ke subjek, mana yang predikat ya, ketika mereka membuat kalimat. Ya, itu tiap hari akan ada update ya, akan ada cek, akan ada pengecekan dari guru masing-masing. Begitu ya Ibu Sri Lestari ya. Oke? Ya, Prof. Oke, jadi jangan sampai karena tadi masing-masing mengatakan oke sesuai dengan konteks lingkungan peserta didik ya, kemudian asal saja gitu maksudnya menggunakan kalimat atau membuat kalimatnya. Tetap sekali lagi kita arahkan. Tetap diarahkan bahwasanya ketika membuat kalimat itu anak-anak ada yang dinamakan subjek ya, pokoknya detail-detail yang ada di dalam kalimat itu harus kita berikan. Begitu ya Bu Sri ya? Ya Prof, berarti sebelum kita masuk ke intinya itu berarti SPOK-nya harus kita jelaskan detail. Ya, tapi menjelaskannya jangan yang membosankan. Ya, jadi misalnya langsung saja dengan dengan properti yang nyata, real ya, karena mahasiswa masih rendah, itu konsep tentang abstrak itu tentunya masih sulit bagi mereka. Ya, gitu ya, Bu Sri. Ada lagi yang lain, silakan Bapak Ibu. Ibu Atta Jumrah ini dari kemarin sepertinya tidak kelihatan. Yang terlihat hanya Ibu Atta Jumrah saja. Ibu Atta Jumrah, silakan. Ada yang ingin disampaikan, Ibu? Atau sudah? Oke, saya mute saja kalau begitu. Kita langsung masuk ke ini, Ibu ya. Di dalam modul sudah bisa terlihat, Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat? Bu Sri sudah bisa terlihat ya? Ya, terlihat. Oke, terima kasih banyak. Ya, di dalam modul yang ada di LMS ada aplikasi di dunia nyata. Ya, ini merupakan hal yang sangat difokuskan ya. Aplikasi di dunia nyata ini merupakan hal yang harus disesuaikan oleh Bapak dan Ibu guru semuanya ketika mengajarkan tata kalimat. Sekali lagi, fokus kita hari ini tata kalimat. Besok itu kaitannya dengan tata wacana. Jadi jangan dulu membahas tata wacananya Bapak Ibu ya. Oke, di aplikasi dunia nyata di sini dijelaskan penggunaan kalimat dalam bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, jadi ada dua keterampilan yang diharapkan ya harus dikuasai oleh para siswa untuk tingkat rendah. Ya, siswa SD. Yang pertama itu kemampuannya pada berbicara ya, atau kemampuan secara lisan. Kemudian selanjutnya tentunya juga kemampuan mereka untuk yang menulis ya. Kemampuan komunikasi lisan ya, kemampuan juga berkomunikasi secara tulis itu merupakan amanat ya, merupakan target kompetensi dari pembelajaran topiknya kaitannya dengan tata kalimat. Ya, jadi itu tujuannya Bapak Ibu. Di sini dijelaskan di samping itu bahasa Indonesia dapat juga digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif.
ya. Jadi tadi sudah banyak sekali guru-guru kreatif yang sharing idenya, ya. Jadi mempelajari tata bahasa, membuat siswa bisa untuk untuk membuat kalimat itu dibuat dalam bentuk nyanyian, ya. Itu juga merupakan sisi-sisi kreatif yang bisa kita tularkan kepada para siswa, ya. Kemudian di sini disebutkan peserta didik dimungkinkan untuk memperoleh kemampuan berbahasanya dari bertanya, menjawab, menyanggah, memberikan saran, mengajak, memberikan perintah kepada orang lain. Ya, yang harus diperhatikan juga hal penting ketika mengajarkan materi ajar kepada para peserta didik untuk kelas bawah, Bapak Ibu, kegiatan pembelajaran yang berlangsung itu harus wajib student centered. Ya, harus terfokus kepada para siswa, ya. Jadi tidak klasikal, misalnya Pak Bahrul Ulum ceramah dari jam 7 sampai jam 12 gitu menjelaskan di papan, tidak seperti itu, ya. Akan tetapi sebagai guru fasilitator, ya, yang akan dominan memerankan ini, perannya ketika proses pembelajaran itu adalah para peserta didik. Sehingga student centered-nya itu bisa terjadi. Ya, mereka belajar, di sini disebutkan belajar untuk membuat kalimat ketika mereka bertanya, ya, ketika mereka menjawab pertanyaan dari temannya, ya, kemudian ketika mereka misalnya punya pendapat berbeda dari temannya, ya, kemudian ketika mereka misalnya memberikan saran kepada teman-temannya dan lain sebagainya, ya. Kemudian di sini dijelaskan Bapak Ibu, penguasaan kalimat bahasa Indonesia diharapkan tentunya bertujuan untuk komunikasi. Ya, tadi ada komunikasi lisan, ada komunikasi tulis. Dalam kemampuan berbahasa itu masuk ke dalam ranah yang speaking dan writing. Itu kalau dalam bahasa Inggris, sementara untuk yang bahasa Indonesia kemampuan berbicara dan kemampuan untuk menulisnya, ya. Kemudian di sini dijelaskan dengan kalimat yang baik, runtut, ya, peserta didik akan mudah menyampaikan informasi dan menangkap informasi dari orang lain, ya. Jadi input yang diberikan kepada para peserta didik itu tentunya nanti akan sangat berpengaruh pada output yang dimiliki oleh para siswa. Ketika misalnya Ibu Halimah memberikan contoh kalimat, ya, kemudian memberikan contoh ragam kata di dalam kalimat, maka yang akan tertanam di benak mereka nanti, contoh-contoh tersebut, ya, yang akan mereka buat tentunya, ya. Kemudian selanjutnya di dalam aplikasi nyata, di sini ada contoh Bapak Ibu, ya, ada contoh di dalam modul gambar di atas yang menunjukkan satu keluarga bekerja sama menyiapkan bahan membuat olahan tanah dan pupuk kandang sebagai bahan dasar menanam tanaman. Ada yang bisa memberikan pendapatnya Bapak Ibu. Contoh membuat kalimat, contoh tata kalimat. Di sini yang dicontohkan ada gambar hidup rukun dengan bekerja sama. Maksudnya apa kira-kira? Silakan. Ibu Lucia, silakan Bu Lucia. Ini sedang membahas kaitannya dengan tata kalimat, kemudian mengajarkan tata kalimat ke peserta didik. Di dalam modul tiba-tiba contohnya ada gambar hidup rukun bekerja sama, ada satu keluarga sedang bergotong royong. Gimana? Silakan. Bu Lucia? Kalau berdasarkan gambar sih, keseharian anak-anak, saya biasanya memberikan contoh, misalnya kalau di dalam kelas, biasanya dalam kegiatan tatap muka, dalam kegiatan itu kegiatan piket kelas biasanya saya ajarkan seperti itu. Kemudian contoh yang tadi relevansinya, kesesuaiannya apa Ibu? Dengan topik tata kalimat kira-kira? Relevansinya kegiatan, kayaknya kurang paham nih saya. Terima kasih. Kita coba ke Miss Email. Bu Email silakan. Apa kira-kira ini kita sedang membahas tata kalimat. Kemudian tiba-tiba di dalam modul dicontohkan, ya, satu keluarga sedang bergotong royong, ya, kemudian ada hidup rukun dan lain sebagainya.
Itu maksudnya apa kira-kira? Silakan. Kalau menurut saya, Prof, relevansinya kan yang pertama kan tadi kan kita sudah membahas subjek, predikat, objek ya. Jadi di situ kita minta anak-anak menyebutkan kalimatnya. Setelah Anda menyebutkan kalimatnya, nanti kita akan berdiskusi bersama yang manakah subjek, yang manakah objek, seperti itu. Dan yang kalau dihubungkan dengan ke hidup gotong royong, berarti kan sudah ada masuk ke pelajaran PKN-nya ya, seperti itu, Dok. Iya. Oke. Terima kasih banyak Miss Imel ya. Jadi sudah benar tadi yang disampaikan. Di sini ya, aplikasi di dunia nyata ya, itu merupakan judul besarnya ya Bapak Ibu. Kemudian ini kaitannya dengan mengajarkan tata kalimat ya. Di dalam contoh di sini hidup rukun dengan kerjasama dimaksudkan di sini ragam kalimat nanti yang bisa dibuat oleh para siswa itu dekat dengan keseharian mereka, dekat dengan apa yang mereka alami ya, sesuai dengan konteks kehidupan mereka di dalam keluarga, kemudian juga di dalam masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Ya, itu makanya di sini diberikan gambar satu hidup rukun dengan bekerja sama. Begitu ya Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Prof. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kita langsung ke ini ya, kalimat efektif dalam berkomunikasi. Oke, ini juga merupakan tagihan ya, tagihan berikutnya kalimat efektif dalam berkomunikasi. Yang dimaksudkan dengan kalimat efektif di sini dijelaskan kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, pikiran, dan perasaan dengan tepat sehingga orang yang mendengar maupun membacanya mampu memahami apa maksud sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembicara maupun penulisnya. Secara singkat, kalimat efektif itu adalah kalimat yang apa berarti Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan yang tepat. Gagasan yang tepat. Oke. Yang lain ada Bapak Ibu? Kalimat efektif berarti kalimat yang apa Bapak Ibu? Kalimat utama mungkin. Oke, kalimat utama. Oke, kalimat efektif yang lainnya ada yang tahu? Silakan. Kalimat efektif adalah kalimat yang diucapkan, tidak berulang-ulang katanya, Pak. Tidak berulang-ulang katanya. Terima kasih Bu Anissa. Yang lain silakan. Tidak ada yang salah. Benar semuanya Bapak Ibu. Silakan. Kalimat, ya. Silakan Pak Barun. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Oke. Textbook sekali jawabannya. Terima kasih banyak ya Pak Barun dulu. Ya. Selanjutnya yang lain silakan. Siapa Bapak Ibu? Izin Prof. Silakan Bu. Ya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain, mungkin seperti itu. Oke, sederhana dan oke. Terima kasih Bu. Yang lain silakan, siapa Bapak Ibu? Saya Pak. Oke. Silakan Ibu Hera. Ibu Hera. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang bisa mengungkapkan perasaan, mengungkapkan apa yang ada di pikiran. Oke. Terima kasih banyak. Apa ada contohnya gini Pak, dalam kehidupan sehari-hari anak-anak itu biasanya kan mereka misalnya sesama teman, kadang-kadang kan mereka jahil tuh Pak. Oke. Ada yang pinjemin pensil tapi tidak izin. Temennya langsung bilang, balikin gitu. Kadang-kadang kan seperti itu. Nah, setelah kita mendengar anak-anak mengucapkan seperti itu, kita harus memperbaiki kalimat yang mereka ucapkan itu sebenarnya itu salah. Jadi kita harus kasih tahu, seharusnya kamu itu ucapkan dengan benar. Contohnya seperti ini. Budi, tolong kembalikan pensil saya ya. Gitu. Jadi kita harus memperbaiki kalimat yang salah. Contohnya lagi Pak, kalau misalnya anak-anak biasanya kan mau ke WC tuh Pak. WC Bu, gitu. Nah, kita harus memperbaiki. Selain kali kalian itu kalau mau ke WC izinnya seperti ini, Ibu permisi, saya mau ke belakang, gitu Pak. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Herawati.
Oke, silakan. Siapa yang lain, Ibu? Izin, Prof. Oke, silakan, Bu. Kalau menurut saya, simpelnya kalimat efektif itu kalimat yang tanpa basa-basi, Prof. To the point, nggak To the point. bertele-tele. Tidak bertele-tele. Oke, terima kasih Terima kasih, banyak Prof. ya. Praktikal sekali ya jawabannya ya. Oke, Bapak dan Ibu guru, singkatnya atau sederhananya kalimat efektif itu kalimat yang jelas, dapat ditangkap maknanya ya tanpa ada multitafsir di dalam. Ibu, mohon izin dikondisikan dulu. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, kalimat efektif itu kalimat yang jelas ya, tidak menimbulkan ragam multitafsir bagi pendengarnya atau lawan bicaranya. Seperti itu saja sebenarnya ketika kita berusaha untuk menjelaskan apa itu kalimat efektif ya. Jadi ketika seseorang berbicara kemudian jelas apa yang dimaksudkan ya, tidak menimbulkan multitafsir, multi interpretasi bagi lawan bicaranya. Gitu ya Bu. Kemudian selanjutnya di sini saya kira ini tidak akan saya di contohnya ini tadi sesuai dengan yang diberikan oleh Ibu Herawati tadi ya, Nina minjamnya Dita. Oke. Kemudian ini juga ada beberapa contoh kalimat yang terpengaruh bahasa asing. Dapat dilihat pada kata di mana, yang mana, dengan siapa adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam membuat kalimat tanya ya. Sebagai contoh di sini Bapak Ibu, rumah di mana dia tinggal dekat dari pasar. Ini benar apa tidak Ibu? Itu bertele-tele Pak, udah di mana terus ada dekat dengan pasar. Jadi tanya tapi dikasih jawaban pula. Oke. Jadi ini terjadi ya, ini terjadi karena ada pengaruh dari bahasa asing yang dipelajari. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada bahasa-bahasa slang istilahnya, bahasa-bahasa gaul ya. Saya tidak tahu bahasa gaulnya anak SD kelas rendah itu apa. Di sini diberikan contoh garing, bokap, nyokap, itu masih relevankah contoh ini Bapak Ibu? Inikah yang yang diberikan, yang Bapak dan Ibu guru dengarkan ketika misalnya para siswa SD kelas rendah itu mengungkapkan kosakatanya? Ya itu ada. Iya Pak. Harian Prof. Oh iya. Iya Pak, kadang. Nyokap mah. Oke, berarti ini udah ini ya. Tapi Iya. Tapi kalau di kelas 1 Pak, kayaknya kalau di tempat saya itu belum nggak ada ngomong-ngomong kayak gitu deh. Kalau untuk di anak bawah, mungkin kalau di kelas atas ada. Oke. Kalau di kelas bawah saya juga tidak berani menafsirkan maksud dari cokiber ini apa. Cokiber tahu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang tahu cokiber ini maksudnya apa kira-kira? Nggak ngerti. Cokiber itu ini di modulnya ini Bu ya. Jadi bukan mengada-ada, tapi di modulnya memang seperti ini. Ada cokiber, kemudian ada ember. Pecun juga apa pecun tuh Pak? Pecun. Waduh, entahlah itu ya. Pecun. Entahlah, jadi Pak. Ya, jadi ini modulnya sekali lagi dibuat di Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan ya Bapak Ibu ya. Ampun dah. Ya, jadi saya tidak tahu, itulah di contoh yang ada di dalam buku. Di skip ya. aja Pak. Ya, makanya di skip saja. Kita skip saja langsung ya. Iya, Oke, Pak. kemudian selanjutnya ada contoh-contoh soal kalimat efektif Bapak Ibu ya. Di sini untuk yang soalnya diminta untuk memperhatikan cuplikan laporan ya. Kemudian diminta untuk memperbaiki kalimat yang bergaris bawah pada laporan di atas ya. Ini masih ada Bapak dan Ibu guru yang mengajarkan dengan cara seperti ini Bapak Ibu ketika membuat soal untuk kalimat efektif. Masih ada Bapak Ibu? Masih ya. Jadi masih ada menggunakan garis bawah, kemudian silahkan diperbaiki ya. Kemudian selanjutnya selain soal-soal ini kita langsung ke aktivitas pembelajarannya Bapak Ibu ya. Daftarannya mana Bu?
sama bukti ini pengajuan akun, ini baru lapor diri. Jadi Lapor diri, lapor ke siapa, Bu? Lapor dirinya di mute dulu, Bu. Oke. Oke, kita lanjut Bu ya ke aktivitas pembelajaran ya. Di aktivitas pembelajaran Bapak Ibu ya, tadi di atas sudah ada dijelaskan kaitannya dengan contoh-contoh ya, contoh-contoh tadi misalnya ini untuk peserta didik sekolah dasar kelas 2. Ibu mohon maaf Bapak di mute dulu ya. Bapak Ibu mohon maaf di mute dulu ya. Oke, terima kasih. Bapak Ibu mohon maaf di mute terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Oke. Sudah ya. Ini sudah saya mute tapi otomatis langsung kembali gitu terus ya. Oke. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan kegiatannya untuk yang aktivitas pembelajaran. Ibu, mohon izin Ibu di mute terlebih dahulu Ibu. Ibu Endang. Oke, terima kasih banyak ya. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Di dalam modul di sini aktivitas pertama adalah aktivitas pembelajaran untuk peserta didik sekolah dasar kelas 2 ya, kelas 2 ini sudah jelas kelas rendah Bapak Ibu ya. Kemudian dengan Oke, Ibu Hajah Endang Kusniati, mohon maaf Ibu bisa di mute terlebih dahulu itu Ibu, ininya mikrofonnya. Aduh, nggak jelas. Ada yang bisa membantu Ibu Sri Lestari mungkin bisa di ini ya agar di mute beliau ininya, maksudnya dihubungi di WA atau gimana ya? Karena sepertinya beliau tidak mendengar ya. Bagaimana Prof? Oke, sudah. Oke, sudah dibantu tadi. Oke. Terima kasih yang sudah membantu. Saya nggak tahu siapa yang membantu tadi. Oke, untuk yang aktivitas pembelajaran, Bapak Ibu, tadi dicontohkan itu untuk yang sekolah dasar kelas 2 atau kelas rendah. Ya. Kemudian kaitannya dengan pelaksanaan pembelajaran, ya di sini ada discovery learning, ya. Kemudian selanjutnya tentunya ada problem based learning, kemudian ada project based learning. Itu yang bisa digunakan ketika mengajarkan tata kalimat ya. Kemudian di sini untuk aktivitas pertamanya di sini ada jenis kalimat bahasa Indonesia ya. Kemudian ini untuk yang kompetensi dasar, tujuan aktivitas ya. Sudah lengkap semua saya kira Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan contoh percakapan juga sudah ada ya. Kemudian berikutnya ada identifikasi masalah ya, ada identifikasi masalah ya. Jadi para peserta didik itu diminta untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang sesuai dengan bahan pembelajaran ya. Kemudian ada pengumpulan data ya. Kalau kita lihat ini Bapak Ibu, sepertinya dalam modul ini maka kegiatan pembelajaran yang dilakukan itu selalu ada tahapan ya, identifikasi masalah, kemudian ada pengumpulan data ya, ketika diberikan proses pembelajaran kepada para siswa ya. Kemudian selanjutnya setelah pengumpulan data tersebut itu diproses, ada processing data ya, sehingga data yang telah dikumpulkan oleh para siswa itu mereka olah ya.
Dan selanjutnya di sini ada LKPD Bapak Ibu ya. Untuk yang LKPD-nya, di sini ada soal cerita ya. Kemudian berikutnya ada ini ya, ada kalimat perintah ya, kalimat larangan, ajakan ya untuk yang LKPD 2, lembar kerja peserta didiknya. Kemudian ada penolakan ya. Jadi ini merupakan contoh-contoh ya, contoh-contoh juga kaitannya dengan ajakan dan penolakan ya. Ini diambil dari buku siswa K13 ya, kurikulum 2013 ya. Oke, ini Bapak Ibu ada kemudian ada verifications ya. Oke, setelah verification ada kemudian menarik kesimpulan ya. Jadi ini merupakan tahapan terakhirnya ya, tahapan terakhir dari satu aktivitas pembelajaran lengkap ya, dari proses tahapan penyampaian materi sampai dengan kegiatan penyelesaian lembar kerja peserta didik atau penyelesaian LPD-nya ya, yang LKPD-nya ya. Oke, saya kira untuk yang pertemuan kedua ini kaitannya dengan kalimat tanya, saran dan berita Bapak Ibu ya. Oke, kemudian selanjutnya untuk tahapan-tahapannya itu sama semua sampai dengan tahapan menarik kesimpulan ya. Kemudian ini untuk yang aktivitas kedua, ini saya kira nanti bisa dibaca semua oleh Bapak dan Ibu guru semuanya ya. Oke Bapak Ibu, saya kira untuk yang tata kalimat itu tadi di dalam modul contohnya sudah sangat lengkap sekali ya. Dari bahan ajarnya, kemudian media yang digunakan, model pembelajaran juga yang digunakan, sampai dengan LKPD-nya ya, sampai dengan lembar kerja untuk peserta didiknya ya. Jadi untuk yang mengajarkan kaitannya dengan tata kalimat, bagaimana Bapak Ibu? Sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ingin didiskusikan? Silakan Bapak Ibu. Ada? Tanya Pak. Oke, silakan Ibu Dewi. Silakan Ibu Dewi. Maaf saya tanya, kan kita mengajarin anak-anak bahasa Indonesia yaitu dengan kata. Kita minta anak-anak untuk membuat kalimat dari kata tersebut dengan menggunakan games. Nah, kira-kira model pembelajarannya yang pas menggunakan model pembelajaran apa ya Pak? Oke, terima kasih banyak ya Ibu Dewi. Model pembelajaran yang pas itu adalah model pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik di tempat Ibu Dewi mengajar. Ya, ketika saya misalnya menyebutkan nanti misalnya model discovery learning, ya, discovery learning itu bisa digunakan di kelasnya Bu Dewi, belum tentu di kelas yang lain itu bisa. Ya, jadi cara untuk menentukan model pembelajaran terbaik itu adalah tentunya dengan melihat karakteristik siswa di tempat Ibu Dewi. Misalnya, para siswa di tempat Ibu Dewi itu mereka cenderung lebih suka bermain, ya, maka pembelajaran nanti yang akan diberikan kepada para siswa itu dengan menggunakan permainan. Ya, kalau misalnya para siswa di tempat atau di kelas Bu Dewi itu misalnya mereka suka bernyanyi, maka mengajarkan mereka membuat kalimat itu dengan nyanyian. Itu contohnya ya Bu Dewi ya. Dan yang paling mengetahui karakter peserta didik tentunya adalah Ibu Dewi sendiri. Ya, jadi nanti ketika menentukan model pembelajarannya sesuaikan saja dengan karakteristik, dengan ragam siswa yang ada di kelas Ibu Dewi. Begitu ya Bu Dewi ya. Semoga cukup jelas ya. Saya tidak akan memberikan oke, model ini terbaik, model ini terbaik, tidak. Tapi silakan sesuai dengan yang ada di kelas ya, sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh para peserta didik di kelas Bu Dewi. Begitu Bu Dewi ya. Oke Bu. Ya Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan yang lain, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang lainnya?
Kalau tidak ada, gantian saya yang bertanya. Saya, Pak, saya mau Oke, sebentar. silakan. Begini ya, kadangkala di dalam pembelajaran itu ada kata aku Ya. dan saya. Oke, aku dan saya. Saya. Kalau kita kan biasa kalau apalagi kita yang beragama Islam gitu untuk mengatakan kata saya itu lebih sopan dibandingkan dengan aku gitu. Tapi terkadang kita membaca atau melihat di dalam pembelajaran itu ada kata aku adalah gitu. Saya ingin bertanya, kira-kira anak itu dibiasakan atau disamakan aku dan saya itu lebih baik mana begitu untuk pembuatan kalimat atau pembicaraan untuk anak-anak itu, Pak. Terima kasih banyak Ibu Lilis. Ibu Lilis, para siswa ketika mereka menggunakan aku, komunikasi yang mereka jalin, komunikasi yang mereka buat itu antar ini sebayanya ya dengan teman-teman sekelasnya ya. Akan tetapi ketika menggunakan saya, maka itu konteksnya sudah dengan orang yang lebih tua ya, kemudian dengan orang yang dihormati ya, pada lingkup atau kondisi formal di dalamnya ya, kegiatannya, kemudian hal yang diikutinya itu kegiatan yang resmi gitu ya. Sementara kalau aku seperti itu biasanya ketika komunikasi yang terjalin antar peserta didik biasanya ya. Dan kalau misalnya siswa-siswi ini Bu Lilis itu ketika membuat kalimat, kemudian ketika membangun komunikasi dengan Bu Lilis itu silakan saja diterangkan ya. Saya itu kalau saya kalau digunakan seperti apa, kemudian aku juga baiknya digunakan seperti apa. Tapi maknanya sama ya, saya dan aku maknanya sama, akan tetapi ada yang dinamakan dengan manner, ada yang dinamakan dengan kesopanan, tata krama ya, seperti yang tadi disampaikan misalnya di dalam Islam, saya itu kesannya itu lebih anggun, lebih sopan daripada kita mengatakan aku, keakuan ya, mengaku aku gitu ya. Begitu ya Bu Lilis ya. Kadang-kala sekarang anak-anak kebanyakan itu kadang-kala dia terbawa dengan kita, dengan orang tua dia malah apa kebiasaannya gitu. Aku kebanyakan karena memang di pembelajaran saya suka membaca juga gitu, ada apalagi di kalimat matematika kadang-kala aku adalah seperti itu, ada itu, jadi anak-anak kadang-kala terbawa gitu. Oke, yang perlu diingatkan kembali ya tadi itu ada manner, ada nilai-nilai kesopanan yang harus ditanamkan juga ya. Kalau masih ingat kemarin Ibu kaitannya dengan penguatan pendidikan karakter, budi pekerti ya. Jadi bagi para siswa yang memang dari keluarganya sudah dididik ya untuk menghormati orang yang lebih tua, yang lebih besar, kemudian menghormati teman sebayanya dan lain sebagainya, maka saya kira itu sudah diberikan sejak awal ya. Jadi jangan lelah untuk terus untuk terus mengarahkan ke yang lebih baik. Tapi sebenarnya penggunaan aku itu sekali lagi tidak salah. Ya, itu adanya tingkat ininya hanya pada sisi mannernya itu saja sebenarnya. Ya, pada tingkat kesopanannya ya. Oleh karena itu di dalam buku-buku, di dalam modul kan biasa menggunakan aku ya untuk merepresentasikan memang dia sedang bercerita atau dia sedang berusaha untuk membangun komunikasi misalnya dengan konteks atau dalam konteks komunikasi yang terjalin antar peserta didik atau antar siswa. Gitu ya, Bu Lilis ya. Oke. Yang lain ada lagi, silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kita akan ke LK. Silakan. Kalau tidak ada, kita langsung ke lembar kerja karena sebentar lagi sudah pukul 12. Silakan, Bapak Ibu. Ada lagi yang lainnya? Ibu Alia, silakan Ibu Alia, ada yang ingin disampaikan Bu?
Ibu Alia? Ibu Alia, silakan. Ada yang ingin disampaikan, Ibu? Ya, Prof. Sudah, Prof. Oke, sudah. Kemudian yang dari tadi manyun terus Ibu Kristiani Sulistiorini, silakan. Ada yang ingin disampaikan, Ibu Kristiani? Oh, ada Ibu Kristiani, ada Ibu Kristina ternyata. Oke, silakan Ibu Kristiani. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Prof. Ya sama seperti saya ketika saya ini juga tambahan masukan dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman guru untuk bagaimana cara mengajarkan membuat kalimat di kelas bawah, karena tahun ini saya baru ditugaskan untuk mengajar di kelas bawah, Prof. Jadi terima kasih banget. Terima kasih informasinya. Berarti nanti sering-sering komunikasi sama Pak Bahrun ya? Iya, sama. Baru satu ini berarti. Baru tugasnya ke bawah ya, Pak. Oke. Kemudian ada Bu Muji. Bu Muji hari kemarin kalau tidak salah bersuara. Hari ini tidak ada suaranya, Bu. Silakan Ibu Muji ya. Ada yang ingin disampaikan, Ibu? Diskusi kita pada hari ini kaitannya dengan tata kalimat, Ibu. Silakan. Ibu Muji? Suaranya tidak terdengar, mohon maaf Ibu. Oke, karena suaranya Oke, silakan Bu Uji. Iya, Prof, ini pembelajaran tentang tata kalimat ini memang sangat dibutuhkan di kelas bawah karena mengingat saya pernah mengalami satu anak dia kesulitan untuk tata kalimat yang baik sehingga dia mengalami kesulitan saat dia mengikuti ujian nasional. Saat itu masih ada ujian nasional ya, Prof ya. Dia sering mendengarkan lagu-lagu yang tidak sesuai, yang tidak baik tata kalimatnya, sehingga ketika dia membaca sebuah wacana, dia untuk memilih kalimat yang baik itu dia tidak mampu gitu. Akhirnya dia mendapatkan nilai yang kurang untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu. Memang di kelas bawah memang harus benar-benar ditekankan tentang pembelajaran tata kalimat yang baik ini, Prof. Terutama dalam penggunaan tanda bacanya, huruf besar atau tanda seru, tanda titiknya itu memang, atau tanda komanya memang harus benar-benar ditekankan untuk di kelas bawah, terutama di kelas 2 ya. Di kelas 2 itu banyak sekali kalimat ajakan, kalimat permintaan maaf gitu, kalimat saran gitu ya. Kemudian ada kalimat persetujuan, itu memang harus ditekankan di kelas bawah gitu. Itu pengalaman saya waktu mengajar di kelas atas, dan ketika saya diturunkan kemarin di kelas bawah ya seperti itu gitu. Jadi emang kami guru butuh untuk lebih lagi trik dan cara untuk mengajarkan tata kalimat yang baik kepada peserta didik kami. Makasih Profesor. Oke, terima kasih banyak Ibu Mujia, luar biasa. Jadi langsung sharing dari pengalaman sebelumnya ya. Jadi hati-hati bagi yang suka bernyanyi ya, mengajak siswa-siswinya bernyanyi, maka nanti silahkan yang dipilih lagu-lagunya memang yang tentunya nanti tidak memberikan pengaruh buruk, dampak buruk ya, sehingga mereka sudah dari awal mendengar lagu-lagu yang memang sudah sesuai dengan kaidah ya. Jadi untungnya sekarang sudah tidak ada apa, Ibu Muji? Sekarang sudah tidak ada apa sekarang? Gimana Ibu? Masih di ada ujian nasional lagi. Oke. Jadi sudah tidak ada ujian nasional lagi, semua sudah diberikan ke ranah sekolah masing-masing ya. Saya kira sharing Bapak dan Ibu guru semua kaitannya dengan pengalaman ketika mengajar itu tentunya sangat bagus ya, sangat baik agar bagi guru-guru yang baru ditugaskan untuk mengajar di kelas rendah ya, itu juga bisa mempelajari dari pengalaman Bapak dan Ibu guru semua ya. Kemudian di sini sepertinya ada Ibu Dwi Mastuti, silakan, ada yang ingin disampaikan Ibu, pengalaman Ibu ketika selama ini mengajarkan tata kalimat kepada para siswa-siswi itu seperti apa Bu, dan keberhasilannya bagaimana? Silakan Ibu. Masih di mute Ibu, mohon maaf.
Oke. Terima kasih, Pop. Untuk mengajar saya di kelas 1, ya cukup lama juga. Begini, pengajaran kalau dengan murid di kelas 1, dengan omongannya yang kurang jelas pun, kita guru juga masih belum mengerti ya, Prof, maksudnya dia apa. Nah, apalagi dalam pembelajaran PJJ sekarang ini. Saya hampir tidak mengenal, maksudnya berapa anak tuh yang masih belum bisa mengutarakan bahasa kalimatnya itu dengan benar. Nah, dari situ saya berpikir ya, kalaupun PJJ ini lama-lama tidak untuk menunjang lebih baik lagi, kemungkinan sama sekali tidak berhasil. Kenapa? Kalau kita terjun langsung di sekolah untuk kelas 1, kemungkinan kita untuk mengajar pun beberapa kali kita mengucapkan bahasanya, kalimatnya dengan kalimat yang benar seperti itu, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Dwi, sharingnya benar memang pembelajaran daring atau online bagi siswa SD kelas rendah itu luar biasa tantangannya, sulitnya seperti apa ya. Dan karena pembelajarannya daring, ya, mau tidak mau Bapak dan Ibu guru harus bisa ada pendekatan khusus kepada orang tua ya. Dan kalau misalnya punya tanggung jawab, merasa mempunyai tanggung jawab moral yang ini, mungkin akan lebih baik kalau misalnya ada teacher visit ya. Jadi guru-guru itu berkunjung ke rumah siswa ya. Itu saya kira lebih lebih efektif daripada harus mengandalkan pembelajaran online. Karena jujur kalau untuk yang SD kelas bawah atau yang kelas rendah itu membutuhkan pendampingan yang ekstra ya. Berbeda halnya untuk yang sudah kelas atas ya atau kelas tinggi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu. 7 menit saya akan membacakan LK-nya sekarang ya. 7 menit sebelum pukul 12 ya. Bapak dan Ibu guru saya harapkan nanti akan mengumpulkan LK ya. LK hari ketiga berarti hari ini. Silakan LK hari ketiga dikumpulkan sesuai kesepakatan kemarin Bu Sri, jam berapa? Pukul berapa mengumpulkan LK-nya untuk hari ini? Prof. Kemarin kan sepakatnya pukul 18.00 ya, Prof. Oke. Tapi mohon maaf Prof. Tapi karena kemarin itu banyak yang terkendala termasuk saya. Kemarin sinyal saya wifi-nya di rumah agak trouble. Apakah ada kebijakan, Prof? Sebenarnya itu yang mau kita bahas juga hari ini. Oke. Apakah ada kebijakan? Itu yang pertama, Prof. Untuk waktu limit pengiriman tugas. Yang kedua, kalau di undangan itu, Prof, mohon maaf ini lebih detail ya, Prof. Kalau di undangan itu kan kita BIMTEK ini agendanya tanggal 29, 30 Juni, 1, 2, dan 5 Juli ya, Prof. Sampai hari Sabtu kalau tidak salah. Kalau di undangan tanggal 5, Prof, itu di Senin. Jadi Sabtu Minggu itu tidak ada agenda sebenarnya. Tapi karena Prof sampaikan di hari Sabtu, mungkin Bapak Ibu teman-teman yang lain, bagaimana Bapak Ibu? Sebentar, nanti biarkan saya cross check terlebih dahulu mungkin nanti ya ke tim ke tim Adi dan PKP 2 KPTK Jakarta Utara tentunya, karena kita nanti untuk yang tim pengajar tentunya mengikuti sesuai dengan kebijakan dari P2 KPTK 2 Jakarta Utara. Gitu ya, Bu Sri Lestari. Dan karena ketika waktu itu untuk ketika pertemuan narasumber, waktu itu kalau tidak salah memang mulainya hari Selasa, kemudian berakhirnya Sabtu. Itu setahu saya. Karena saya juga sedang mengampu untuk yang pelatihan dari hari Senin sampai hari Jumat untuk yang Jakarta Pusat. Begitu, Bu Sri ya. Kalau misalnya ada undangannya, kemudian yang menerangkan
ternyata di hari Senin bukan di hari Sabtu, maka nanti saya harus cross check dulu. Gitu saja ya Bu Sri ya. Mudah-mudahan hari Sabtu, Pak. Ya, mudah-mudahan hari Sabtu biar langsung tuntas minggu ini Ya, selesai Pak. gitu ya. Pak. Karena kalau harus ditunda sampai Senin, Aduh, ya Pak. nanti Senin mulai lagi pelatihan yang lainnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan untuk untuk pengumpulan tugas silahkan ya sudahlah kalau gitu sebelum hari ini berganti sampai tanggal 2 Juli silahkan boleh dikumpulkan. Gitu saja ya. Kalau misalnya FUT 18 tidak bisa ya. Sebelum hari ini berganti, ya silahkan sudah harus dikirim. Begitu saja Bapak Ibu ya. Oke. Ya, Prof. Ya, Prof. Gimana Bu? Ya, Prof. Kenapa? Tugasnya tadi baca modul doang. Tugasnya belum, Ibu. Tugasnya saya akan berikan sekarang. Belum, sayang. Tugasnya baru mau dibacakan sama Prof, sayang. Oke. Sabar, Ibu. Oke, tugas untuk yang LK hari ketiga, silakan Bapak Ibu mohon diperhatikan. Ya, kalau mau dicatat silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Oke, tugas untuk LK hari ketiga, Bapak Ibu saya minta untuk silahkan membuat skenario pembelajaran ya berbasis online ya, mengajarkan tata kalimat bagi siswa SD kelas rendah. Gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak dan Ibu guru saya minta Bapak dan Ibu guru saya minta untuk membuat skenario pembelajaran ya, pembelajarannya online ya, kaitannya dengan tata kalimat untuk kelas bawah SD ya, untuk SD kelas rendah. Cukup jelas ya Bapak Ibu? Oke? Jelas, Prof. Jadi silahkan dibuat nanti seperti apa. Ini sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, kalau misalnya sedang mengajar di kelas bawah. Bagi yang belum, khusus ke Pak siapa tadi? Pak Bahrun, kemudian Ibu Kristiani ya, yang belum mengajar ya. Bagi yang belum, silahkan nanti interview Ibu Halimah saja ya. Untuk tahu skenarionya seperti apa, gitu ya Pak Bahrun. Kemudian ya siap. Bagi Bapak dan Ibu guru lain yang belum mengajar di kelas rendah, ya. Jadi nanti silahkan ditanyakan konsepnya seperti apa, belajar dari rumah selama ini yang dilakukan oleh Ibu Halimah, ini segala macam. Dari sana itu nanti Bapak dan Ibu guru buat skenarionya. Begitu ya Bapak Ibu ya, oke? Prof, mau izin. Silakan. Ya, gimana Bu Sulas? Itu membuat skenario pembelajaran aja kan, Prof, tidak berupa video? Iya, skenario pembelajaran saja, tidak berupa video. Oke. Itu saja, yang lain silakan, ada lagi? Macam RPP ya, Prof? Oke, silakan mau membuat semacam RPP bebas ya. Salah satu contoh soal HOTS itu adalah kita membebaskan peserta didik untuk menjawab sesuai dengan yang mereka pahami. Mau membuat seperti RPP silahkan. Membuat skenarionya silahkan. Membuat tahapan-tahapannya silahkan juga. Yang paling jelas sekali lagi, besok Bapak dan Ibu guru itu saya akan lihat skenario pembelajaran online untuk ya materi ajar tata kalimat seperti apa bagi siswa SD kelas bawah atau kelas rendah. Cukup jelas Bapak Ibu ya? Oke? Yap, jelas Prof. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, dan saya kira sudah pukul 12, berarti tadi sudah clear ya Bu Sri Lestari? Tidak perlu ada sesi tambahan lagi atau mau ada bersama teman-temannya? Tidak usah Prof. Tidak usah, karena sudah tadi ya berarti. Ditanyakan. Oke, sudah kalau begitu. Dan marilah kita tutup Bapak Ibu pertemuan kita, training kita hari ketiga ini dengan sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah bergabung ya pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan benar-benar nanti berdampak positif bagi kita semua ya. Dan saya juga tidak bosan-bosan mengingatkan ketika kita meniatkan apa yang kita lakukan ini sebagai kegiatan ibadah
ya, maka insya Allah itu tidak akan berat ya. Tadi sudah saya berikan tambahan waktu sampai pukul 12 malam, sebelum 12 malam juga, maka saya kira itu tidak akan memberatkan bagi Bapak dan Ibu guru semua ya. Mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang kurang jelas yang saya sampaikan tadi. Sampai ketemu pada hari keempat pelatihan besok, dan silahkan mohon untuk membaca unit pembelajaran kedua kaitannya dengan tata wacana, agar besok masing-masing ketika kita berdiskusi, masing-masing itu sudah punya paling tidak pemahaman awal tentang bagaimana mengajarkan tata wacana bagi siswa SD kelas bawah atau rendah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi, dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Terima kasih, Kak. Jangan keluar dulu, senyum dulu. Ditahan. 1, 2, 3. Slide pertama. Sebentar ya Bapak Ibu. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga, ada 4 slide. Mohon bersabar Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak. Oh ya, Bapak Ibu, bagi yang belum komentar di kolom YouTube, segerakan ya. Dan bagi yang belum subscribe, Miss Kristiani, saya tunggu subscribe-nya ya. Siap, Pak. Sudah, Pak. Siap. Sudah, Pak. Sudah. Mohon izin live, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Ya, saya juga. Ya, Sampai ketemu besok.